Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Philip, yang merupakan mahasiswa pascasarjana kedokteran. Dia merupakan dokter muda yang jenius, dan menjadi andalan oleh para dokter senior di rumah sakit tempat dia magang. Scene kemudian memperlihatkan Philip yang sedang mendekati seorang wanita bernama Megan, yang merupakan calon mahasiswa kedokteran. Saat itu, Philip yang tertarik kepada Megan, mengajaknya berkenalan. Dalam perkenalan singkat itu, Philip langsung mengajak Megan untuk berkencan nanti malam. Namun Megan menolaknya, dengan alasan jika dia akan ujian besok pagi. Philip yang merupakan lulusan terbaik dalam ilmu kedokteran di universitas itu, mengatakan jika mereka bisa berkencan, sambil belajar. Mengetahui jika dia sedang bersama pria jenius, Megan pun akhirnya tak dapat menolak. That's true. Wow. Okay. SUNY Albany, summa cum laude. So, pick Ebony. Malam harinya, mereka pergi bermain di sebuah kasino. Saat itu, Philip langsung menyatakan perasaannya kepada Megan. Karena sudah terlanjur nyaman, Megan pun tidak dapat menolaknya. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen. Saat itu, Megan mengatakan jika sampai saat ini, dia belum bercerita kepada orang tuanya tentang hubungan mereka. Setelah itu, dengan menggunakan topi dan jaket, Philip berpamitan untuk pergi keluar. Malam harinya, mereka berkencan di atas kereta kuda. Saat itu, Philip melamar Megan. Megan tentu saja terkejut, karena merasa begitu cepat, apalagi Philip masih menjalankan program pascasarjananya, dan Megan baru akan berkuliah. Namun, Philip mampu meyakinkan Megan, jika mereka akan melalui masa-masa itu bersama. Well, you haven't even met my parents. Well, let's go. I want him to be happy for us. Keesokan harinya, Megan membawa Philip menemui kedua orang tuanya. Saat itu, kedua orang tua Megan, Pinot dan Susan, menyambut baik kedatangan Philip. Selanjutnya, mereka masuk untuk makan siang bersama. Namun, keanehan mulai terlihat pada Philip. Seketika, dia mengalami gelisah yang luar biasa. I'm sorry, David. Saat Philip menemani Pinot bermain golf, Philip menyampaikan maksudnya untuk menikahi Megan. Pinot pun berkata, jika dia akan melepaskan putrinya, jika Philip berjanji untuk tidak pernah mengecewakan putrinya. Sedangkan di dalam rumah, kepada Susan, Megan mengatakan jika Philip telah melamarnya. Susan menyarankan agar semua itu tidak terlalu buru-buru, dan sebaiknya mereka tinggal bersama terlebih dahulu, agar bisa lebih saling mengenal. Saat ingin pulang, Philip kembali melamar Megan. Wanita itu semakin terbuai dengan sikap manis dari Philip. Di malam harinya, Philip tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya. Dia pun membuka laptop, untuk mengakses sebuah situs. Ternyata, itu adalah situs kencan yang menyediakan jasa pijat plus-plus. Tanpa sepengetahuan Megan, dengan menggunakan topi dan jaket, Philip pergi ke sebuah hotel, dan berkencan dengan seorang wanita yang telah di-BO-nya melalui situs tersebut. Sepertinya pernikahan mereka benar-benar akan terjadi. Keesokan harinya, mereka melakukan foto prewedding di sebuah studio. Ketika sedang bersantai, Megan menanyakan kepada Philip, mengapa dia tidak memberitahu keluarganya, sedangkan acara pertunangan akan dilaksanakan besok hari. Saat itu, Philip mengatakan jika keluarganya adalah orang-orang yang bersikap aneh. Namun dia berjanji akan mengundang mereka ketika hari pernikahan nanti. Megan pun tidak mempersalahkan hal itu. Haven't met your family? Well, we're a strange family. Ringkas cerita, hari pertunangan pun tiba. Saat itu, Philip kembali mengalami gelisah yang luar biasa. Hingga malam harinya, Philip yang sudah tidak tahan, segera mengakses situs kencan tersebut. Saat itu, dia mengirimkan foto benda pusakanya ke wanita yang ada di situs itu. Keesokan malamnya, Philip pergi bertaruh di sebuah kasino. Namun sayangnya, dia tidak beruntung, dan kehabisan uang. Di perjalanan pulang, dia berjumpa dengan teman kuliahnya yang bernama Janet. Awalnya, mereka saling sapa. Namun, tiba-tiba Philip yang sedang kacau, memaksa Janet untuk bermantap-mantap dengannya. Janet sungguh terkejut, karena menemukan sisi lain, dari pria yang terkenal jenius itu. Keesokan harinya, Philip terlihat semakin aneh. Dia membeli beberapa unit ponsel sekali pakai, yang tidak bisa dilacak IP address-nya. Philip juga membeli beberapa talitis, dan lakban. Setelahnya, Philip pergi ke tempat penjualan senjata api. Saat itu, penjual menanyakan KTP Philip. Namun, Philip berhasil mengelabui penjual itu dengan sebuah KTP atas nama Brian Stephen, seseorang yang mirip dengannya.
I need to see some ID. It's me, man. Brian Stevens. Meghan yang sedang berbelanja, mendapati saldo rekeningnya kosong. Dia kemudian menanyakan itu kepada Philip. Philip tak mengelak, dia mengakui jika uang Meghan dia gunakan untuk keperluan prakteknya. Meghan tak terlalu mempersoalkan itu, tetapi Philip berjanji akan segera mengembalikan uang itu dalam waktu dekat. Seperti biasa, Philip mendatangi sebuah kamar hotel. Namun, kali ini, Philip berubah menjadi seorang perampok. Down on the floor, hands behind your back. What's your pen? 4, 3, 2, 1. Bukan hanya itu, dia mengambil celana dalam wanita itu, sebagai souvenir. Setelah itu, dia pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata, wanita itu melaporkan kejadian itu kepada polisi. Setelah menginterogasi wanita itu, polisi menemukan Philip di kamera CCTV. Namun, wajahnya tidak terlihat jelas, karena menggunakan topi. Sesampainya di rumah, Philip menyimpan celana dalam wanita itu di bawah kasurnya. Keesokan malamnya, Philip kembali beraksi. Namun, kali ini calon korbannya mencoba melawan. Dan kemudian, setelah itu, polisi datang ke TKP. Dia menemukan daging di bawah kuku wanita bernama Julissa itu. Polisi berkesimpulan, jika Julissa sempat melakukan perlawanan sebelum tertembak. Berita itu pun beredar ke seluruh kota. Bukannya takut, Philip malah kembali beraksi. Namun, wanita itu tertolong, karena kekasihnya mengawasi dari luar. Perkelahian sempat terjadi, namun Philip berhasil lolos. Saat pulang ke rumah, Meghan bertanya kenapa Philip tidak jujur kepadanya. Mendengar itu, Philip seketika terkejut. Namun, saat itu Meghan membahas tentang Philip yang telah menunggak sewa apartemen selama 3 bulan. Philip pun sedikit lega, dan berjanji akan segera melunasi tunggakan itu. Akhirnya, polisi berhasil melacak IP address dari laptop Philip saat memesan Julissa. Mereka pun standby di sekitar apartemen, untuk mengintai Philip. Philip yang sedang menonton berita, menyadari jika polisi benar-benar serius memburunya. Dia juga mengetahui jika polisi telah berada di sekitar apartemennya. Philip pun mengajak Meghan untuk berpergian keluar kota. Namun, saat berada di luar, polisi melihatnya. Tampak jelas jika Philip semakin panik. Polisi membiarkan mereka meninggalkan apartemen. Di perjalanan, Meghan menyadari jika mobilnya sedang diikuti oleh polisi. Dan tak lama kemudian, polisi memberi perintah untuk meminggirkan mobil. Dan saat itu, Philip tak berkutik, kemudian dibawa ke kantor polisi. Setelah itu, polisi melakukan penggeledahan di apartemen Philip. Di sana, polisi menemukan sebuah pistol di dalam sebuah buku. Bukan hanya itu, polisi juga menemukan belasan celana dalam wanita di bawah kasur Philip. Saat diinterogasi, Philip mengatakan jika pistol itu dia simpan untuk melindungi tunangannya. Namun polisi meminta penjelasan dari Philip, yang membeli senjata dengan menggunakan KTP orang lain. Philip terdiam, dia malah melakukan pembelaan dengan mengatakan, jika dia adalah lulusan kedokteran dengan nilai A. Meghan pun diinterogasi. Saat itu, Meghan mengatakan jika dia mengenal Philip sebagai pria jenius, yang sebentar lagi akan menikahinya. Dia mengenal Philip sebagai seorang yang banyak menghabiskan waktu, untuk berpraktik di rumah sakit. Namun, saat polisi mengatakan tentang penemuan pistol dan belasan celana dalam wanita di apartemen mereka, Meghan tidak mempercayai itu. Polisi juga mendatangi rumah sakit tempat Philip magang. Sama seperti Meghan, dokter senior itu tidak mempercayai apa yang telah dituduhkan kepada Philip. If you know just how hard it is to be a medical student. Not physically possible. Philip pun akhirnya dikirim ke sel tahanan. Philip yang frustasi, mencoba melakukan bunuh diri, dengan menggunakan tali sepatu. Namun, aksinya itu digagalkan oleh salah seorang petugas. Malam harinya, polisi mendatangi rumah orang tua Meghan. Di sana, mereka menjelaskan jika Philip adalah seorang psikopat, yang menganut fetis celana dalam wanita. Dia terpantau sering melakukan transaksi dengan wanita penghibur, berkedok pijat. Dan itu terbukti dari jejak akun miliknya di sebuah situs 18+. Meghan benar-benar terpukul mendengar kenyataan itu. Akhirnya, Meghan memutuskan untuk menemui Philip di sel tahanan.
Saat itu, Meghan meminta Philip untuk jujur. Namun, Philip masih saja mengelak, dan malah merayu Meghan. Meghan pun akhirnya menyadari jika ada kebohongan di mata Philip. Sebelum pergi, Meghan melepas, dan meninggalkan cincin tunangan mereka di sana. You've been lying to me this whole... I'm done here. No, baby. I'm never gonna see you again. Philip benar-benar terpukul. Hingga suatu hari, dia menyudahi hidupnya sendiri. Dia memotong benda pusakanya menggunakan timah Pepsodent. Kemudian, dia menulis nama Meghan di dinding, sebagai ungkapan penyesalannya. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe. We're getting our first look inside Markov's cell, and he committed suicide after he stabbed himself.